Shalom semuanya, pada renungan pagi ini saya ingin memberikan sedikit kesaksian. Seperti yang saudara-saudari ketahui bahwa saya barusan sembuh dari penyakit COVID-19. Dan bukan saya sendiri yang terpapar ya, tetapi sekeluarga saya semuanya terpapar oleh COVID-19 ini. Nah, pada awal kita melakukan isolasi mandiri di rumah, Tuhan mengingatkan saya dengan ayat di dalam Ulangan 20 ayat 2-3. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat dengan berkata kepada mereka, "Dengarlah, hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka." Di ayat sini, Musa yang telah lanjut usia mengingatkan kepada orang Israel bahwa ketika mereka menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan rakyat Israel dan berkata-kata yang menguatkan mereka, seperti janganlah lemah hatimu, jangan takut, jangan gentar. Kalau di dalam perjanjian lama, jabatan imam itu dipegang oleh orang Lewi. Tetapi di dalam perjanjian baru melalui 1 Petrus 2 ayat 9 berkata bahwa setiap kita yang telah menjadi percaya yang di dalam Tuhan semuanya adalah imamat rajani. Jadi melalui ayat tadi Tuhan mengingatkan saya bahwa saya adalah seorang imam. Nah, perlu diketahui bahwa sekeluarga saya tidak ada yang percaya kepada Yesus selain saya sendiri. Oleh karena itu, saya menjadi satu-satunya imam di dalam keluarga saya. Nah, lalu apa yang harus saya lakukan? Tuhan mengingatkan saya untuk mendirikan mesbah doa, pujian, dan penyembahan. Sebagai satu-satunya imamat rajani di keluarga saya harus memulai untuk membangun mesbah doa, pujian, penyembahan. Dan saya juga mengajak keluarga saya untuk ambil bagian dalam doa walaupun mereka belum percaya ya, dan memang hanya sebagian keluarga saya yang mau ambil bagian dalam mesbah doa ini. Melalui mesbah doa ini saya benar-benar mengalami mujizat kesembuhan daripada Tuhan. Nah, ada anggota keluarga saya yang mengalami sakit panas dan kehilangan nafsu makan. Nah, tetapi melalui mesbah doa ini keesokan harinya ya dia sudah langsung sembuh, ya sudah sehat dan sudah bisa makan apa saja ya, nafsu makannya sudah kembali. Dan juga ada saudara saya yang mengalami sesak nafas. Nah, tetapi puji Tuhan kami bisa dengan gampang mendapatkan satu tabung oksigen. Tetapi ketika saya pikir-pikir, nah, kenapa harus pakai tabung oksigen? Mendingan tak usah pakai, kan lebih bagus. Nah, maka saya mulai berdoa bersama ibu saya. Kami berdoa untuk saudara ini. Dan keesokan harinya saudara saya ini benar-benar ya mengalami kesembuhan ya, dan tabung oksigennya ya benar-benar tidak dipakai dan dia tidak lagi sesak nafas. Ya, jadi ya, puji Tuhan ada ya, kami melalui mesbah doa pujian penyembahan ini kami benar-benar mengalami mujizat kesembuhan yang daripada Tuhan yang atas sekeluarga kami. Dan mengenai saya sendiri ya, ketika saya melihat anggota keluarga saya yang mengalami ya gejala yang begitu berat, ya tentu saya ada khawatirnya. Tetapi saya pikir ya seperti di ayat 3 tadi, imam harus berkata kepada bangsa Israel, jangan takut, jangan lemah hati, jangan gentar. Maka saya pikir, nah kalau saya sebagai imam, sebagai imamat rajani di keluarga saya, lalu saya sendiri takut. Nah, bagaimana saya berkata kepada anggota keluarga saya, jangan takut, padahal saya sendiri takut. Ketika saya berkata seperti itu, ya mujizat Tuhan terjadi juga atas diri saya. Ya, saya benar-benar tidak takut. Ya, kalau khawatir ada, tetapi ketika saya khawatir, saya bawa dalam doa, ya, dengan memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi saya sama sekali tidak merasa ada ketakutan ya di dalam diri saya.
Nah, setelah saya berdoa, saya tetap makan seperti biasa, tidur seperti biasa. Ya, tidak ada istilah khawatir sampai tidak makan, tidak tidur. Jadi, yang mau saya sampaikan adalah satu, mari kita membangun mesbah doa, pujian, penyembahan di setiap keluarga kita, supaya kita menghadirkan kerajaan Allah di setiap keluarga kita. Dan yang kedua, janganlah khawatir, ya, janganlah takut. Apapun yang terjadi, bawalah dalam doa, pujian, dan penyembahan. Dan yang ketiga, berkata-katalah dengan perkataan yang membangun, menasehati, dan menguatkan. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa imam harus berkata kepada bangsa Israel, janganlah lemah, janganlah takut, janganlah gentar. Itu adalah semuanya kata-kata yang membangun, ya, dan menguatkan iman seseorang. Dan yang terakhir, marilah kita mengenali diri kita sebagai imamat rajani. Marilah kita terus berdoa syafaat bagi keluarga kita, bagi kota kita, bagi bangsa kita, bagi gereja-gereja kita. Ya, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kita perlu ada kuasa Tuhan beserta dengan kita. Ya, mari kita mengenal diri kita sebagai imamat rajani dan membangun mesbah doa, pujian, penyembahan dalam setiap aspek kehidupan kita. Demikian renungan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.